Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan lapangan terbang pada siang hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan sirkulasi daripada pergerakan penumpang di dalam terminal. Jadi kemarin sudah banyak sekali dibahas, jadi banyak sekali kombinasi-kombinasi yang bisa dilakukan. Dan semua itu faktor pertimbangan yang utama adalah bagaimana kita mampu mengefektifkan dan juga mengefisiensi daripada ruang terminal yang sudah ada. Jadi harus ada fleksibilitas, harus ada konsistensi, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan faktor kenyamanan. Karena yang bergerak tidak hanya barang di dalam sebuah terminal lapangan terbang atau terminal bandara, tapi juga terkait dengan pergerakan penumpang. Nah, ini beberapa contoh saja. Jadi ini bukan berarti formasi yang ideal ya, karena seideal apapun terminal dari bandara itu adalah yang paling cepat ya dalam memproses daripada pergerakan penumpang ya, terutama dari segi administrasi pesawat udara. Nah, dari berbagai sirkulasi yang kita temukan, kita bisa bagi itu dari beberapa jenis ya. Yang pertama dari segi sistem pemindahan penumpang. Sistem pemindahan penumpang dari turunnya pesawat terbang hingga ke terminal, maupun dari open gate, dari bukanya gate di terminal hingga ke pesawat, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah dengan cara berjalan. Nah, kalau dengan cara berjalan ini, jadi seperti biasanya ya, penumpang itu keluar dari gate ya, kemudian masuk ke wilayah udara, kemudian berjalan kaki secara manual untuk menuju ke pesawat. Tidak ada pelindung di sini ya, jadi semua ya cuman seperti halnya kita dari mungkin dari swalayan gitu ya, menuju ke tempat parkir kita sendiri. Nah, seperti itulah. Jadi maka dalam hal ini jarak apron ke terminal itu setidaknya harus ya rentangnya itu sekitar 200 sampai 250 meter paling maksimum. Karena kalau terlalu jauh dalam berjalan, maka nanti dikhawatirkan ya, yang pertama itu adalah penumpang sendiri bingung pesawat mana yang akan dinaiki ya, kalau tidak ada petunjuk, kemudian harus jauh ya, kadang kalau sudah jauh kan berarti udah konsentrasi sudah berkurang. Kemudian terkait juga dengan waktu penerbangan ya, waktu berjalan kaki itu juga akan menjadi satu waktu yang dipertimbangkan ya dalam pesawat terbang itu akan bergerak atau berangkat atau take off. Kemudian ini juga sering kita dapatkan di lapangan, yaitu tentang penggunaan kendaraan darat. Nah, ini berlaku bagi bagi jarak daripada terminal yang sangat jauh ya. Kalau dekat dengan bisa berjalan, tapi kalau tidak bisa berjalan ya otomatis harus dibantu ya, karena penumpang sendiri ya ini akan berlomba-lomba ya antara yang mana duluan ya. Yang penting adalah pesawat bisa segera diberangkatkan sesuai dengan waktu take off-nya. Berikutnya terkait dengan pemindahan penumpang dengan kendaraan darat, itu juga akan timbul masalah di mana pergerakan kendaraan ini banyak tidaknya itu akan mempengaruhi daripada aktivitas pesawat. Artinya akan ada lebih dari satu moda yang beroperasi di sekitar wilayah apron ya, sehingga nantinya akan mempengaruhi ya. Jadi kalau biasanya solusinya itu adalah bis ataupun kendaraan darat yang ada itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk rutenya. Jadi dia hanya andai kata mungkin ya, kalau ada
mungkin bis otomatis, automatic bus misalnya, itu mungkin akan menggunakan itu. Tapi karena kita masih menggunakan tenaga manusia, maka ya supir bis itu akan menjalani rute yang sama untuk setiap penerbangannya menuju ke pesawatnya masing-masing. Berikutnya itu adalah terkait, kita kenal juga fasilitas ini namanya Garbarata, di mana Garbarata ini sebenarnya sama dengan berjalan ya, tapi difasilitasi seperti jembatan atau terowongan yang langsung terhubung dari gate langsung ke pintu pesawat, sehingga penumpang itu sendiri saat berjalan menuju ke pesawat tidak terpengaruh oleh sirkulasi kegiatan atau gangguan cuaca ataupun kegiatan lainnya yang ada di apron, yang di daerah apron ya. Jadi tingkat keamanannya lebih tinggi, tapi ya dia punya punya kelemahan di mana Garbarata ini kan sebenarnya sifatnya permanen ya, walaupun dia fleksibel, dia bisa bergerak ya sesuai dengan posisi pintu pesawat, tapi tetap saja untuk space ya atau parkir pesawat itu sendiri itu sudah sedikit lebih ketat gitu ya, karena ya Garbarata dia terhubung ya, biasanya pengaturnya itu ada di open gate ya atau di ujung, tapi pergerakannya penumpunya itu adalah pada tetap di terminal bandara itu sendiri, sehingga pesawat harus diparkirkan sedemikian rupa supaya bisa cocok ya dengan posisi Garbaratanya. Nah, hubungan antara terminal dan apron ya ini punya beberapa konsep. Jadi kalau dia berjalan, maka lokasi apron harus dekat dengan terminal, logik ya. Jadi kalau misalkan terminal didesain sedemikian rupa dengan sistem sirkulasi penumpang menuju pesawat itu adalah dengan berjalan, maka lokasi apron haruslah dekat dengan posisi terminal. Ini beberapa bandara sudah ya, seperti misalnya di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta misalnya, atau di Bandar Udara Semarang, atau di Bandar Udara Halim. Walaupun Halim sebenarnya sekarang juga menggunakan kendaraan ya, karena lumayan jauh juga pesawat yang turun di situ. Nah, dengan lokasi ini maka ya ini juga memiliki kelemahan terutama dari segi polusi suara. Karena dekat dengan terminal, maka ya karena apron itu dekat dengan terminal, maka kebisingan suara akibat pesawat ya yang parkir di situ itu suara mesinnya itu akan terdengar. Oleh karena itu biasanya ruang tunggu terminal itu biasanya sifatnya adalah kedap udara. Kemudian ya ini konsep yang kedua, jika penumpang itu didesain menuju ke pesawat itu melalui kendaraan, maka apron dapat menjauhi terminal. Artinya resiko polusi ataupun kebisingan itu akan semakin berkurang di sini, dan juga karena dia letaknya jauh atau tersendiri dengan terminal, maka apron bisa berkembang dan juga bisa dikembangkan atau melakukan ekspansi yang jauh lebih besar. Sedangkan kalau misalnya apron yang berdekatan dengan terminal itu kelemahannya juga nanti akan ketemu bahwasanya tidak fleksibel ya untuk mengembangkan apron itu sendiri. Nah, ada tipe parkir pesawat di apron akan berhubungan dengan gedung terminal dan cara manuver pesawat memasuki dan keluar dari pintu hubungnya atau gate-nya. Jadi ini dampak antara lokasi terminal dan apron ya, suka tidak suka, maka ini akan berhubungan dengan cara parkir pesawat ataupun dengan bagaimana cara manuver pesawat itu sendiri di lokasi apron. Nah, yang pertama ini nose in, parkir tipe hidung ke dalam. Ya, jadi konsep ini dilakukan ini ini biasanya di bandara-bandara yang memang punya area yang kecil, di mana terminal dan apron itu berdekatan.
sehingga sistem sirkulasi penumpang adalah dengan berjalan kaki. Dengan tipe nose in, maka penumpang itu akan semakin mudah dan pesawat juga akan semakin dekat dengan terminal, sehingga penumpang tidak terlalu lama untuk berjalan menuju ke pesawat udaranya. Kemudian ini ya, jadi keuntungannya ini tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Keuntungannya adalah untuk area yang kecil ini sangat bermanfaat. Kemudian tingkat kebisingannya rendah ya, karena biasanya pada tipe ini itu saat dia meninggalkan atau pada saat posisi akan berangkat atau take off, maka dia biasanya akan dibantu oleh peralatan pembantu dari pihak darat untuk membelokkan ya, memposisikan pesawat untuk pada kondisi siap take off. Kemudian memudahkan penumpang juga. Tapi kerugiannya ya ini tadi, karena dia harus dibantu, maka ya harus disediakanlah alat pendorong pesawat ketika pesawat akan take off. Kemudian pintu belakang pesawat biasanya tidak digunakan secara efektif. Jadi biasanya untuk tipe nose in ini itu penumpang akan masuk ke dalam melalui pintu depan. Kemudian ada parkir hidung ke dalam tapi bersudut. Ya, ini biasanya sama seperti tadi, hidung ke dalam tadi yang secara garis lurus, tapi dia agak sedikit bersudut di situ. Ya, keuntungannya dengan pesawat itu sendiri dapat masuk ke apron dengan kekuatan mesinnya sendiri, jadi nggak perlu ada pembantu di situ. Ya, ini kalau tipe bersudut. Tapi kalau tegak lurus itu harus dibantu karena space dari bandar itu sendiri, space pesawat atau tempat parkir pesawat itu sudah ditandai satu persatu, sehingga kalau tipenya itu adalah hidung ke dalam nose in, ya nose in dengan tegak lurus, maka harus dibantu karena pesawat tidak bisa semudah itu untuk seperti mobil atau motor ya, mundur maju ya, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi tapi kalau bersudut itu setidaknya saat pesawat memasuki apron itu bisa menggunakan kekuatan mesin sendiri. Ya, jadi saat dia akan masuk, dia akan berbelok, tapi dia kalau mau keluar dia tinggal meneruskan saja berbelok kembali. Ya, nah, seperti itu. Tapi ya kerugiannya karena dia bersudut, maka luasan area untuk satu pesawat ya dalam parkir itu memiliki area yang jauh lebih luas daripada nose in dengan tegak lurus tadi. Ya, dan ini biasanya timbul kebisingan lebih tinggi. Ya, kenapa timbul kebisingan yang lebih tinggi? Karena dia bersudut ya. Jadi tingkat kebisingan dari mesin itu sendiri bisa kita lihat di sini saja ya. Jadi mesin pesawat ini kan dari baling-baling ya, kiri dan kanan. Kan ada satu posisi ya, posisi sayap yang menjorok ke dalam atau mendekati dari gedung terminal, sehingga kebisingan pun tidak akan terelakkan lagi di sini ya. Jadi akan dia menghalangi ya, juga akan ribut di situ. Kemudian ini sebaliknya ya, ini angle nose out ya. Jadi ini kalau ibarat kata kendaraan mobil darat itu ya, ini tuh diparkirnya dengan parkir mundur bersudut. Ya, agak susah juga. Sama seperti tadi ya, nose in dengan bersudut ya. Kalau ini angle nose out, kalau tadi angle nose in. Jadi keuntungannya cuma dia bisa atau tidak perlu kendaraan pendorong untuk mendorong pesawatnya itu sendiri. Kerugiannya juga sama ya, apalagi ya kalau kayak gini bentuknya ya, angle nose out ya, itu semburan asapnya tingkat polusinya tinggi ya, karena dia langsung mengarahkannya ke terminal. Ini akan sangat mengganggu juga. Kemudian parkir sejajar ya, parkir sejajar ini yang paling mudah karena pesawat hanya tinggal searah ya, seperti halnya parkir di badan jalan ya, searah dengan pergerakan pesawat itu sendiri. Jadi sangat mudah sekali, itu keuntungannya.
Nah, biasanya ya kalau dengan pesawat sejajar keuntungannya juga penumpang akan jauh lebih cepat ya, penumpang akan jauh lebih cepat dalam menaiki pesawatnya ya, karena ada 2 pintu ya, bisa menggunakan pintu depan, bisa menggunakan pintu belakang, itu sejajar ya. Jadi nggak ada yang satu jauh, satu dekat. Beda dengan nose in, kalau nose in itu pasti lokasi pintu depan akan jauh lebih dekat dengan terminal daripada pintu yang di belakang. Untuk ini juga salah satu favorit ya, salah satu favorit untuk pesawat karena mudah untuk parkirnya. Nah, tapi kerugiannya masih sama ya, dia membutuhkan daerah parkir yang jauh lebih besar untuk satu buah pesawat udara parkir. Ini sama identik dengan parkir badan jalan ya. Pada parkir badan jalan, kalau dia sejajar dengan jalan, maka paling space satu mobil itu paling tidak itu lebar atau panjang itu 2 sampai 3 meter. Ya, jadi kan akan boros waktu. Dengan panjang 3 meter kalau kita buat 90 derajat di badan jalan misalnya ya, ini misalnya, maka kendaraan itu bisa mungkin karena lebar mobil itu kita hitung plus minus 1 meter ya. Dengan panjang 3 meter dengan satu mobil yang sejajar jalan, kalau kita balikkan 90 derajat ya, tegak lurus jalan, maka akan bisa dihuni oleh 3 buah mobil. Jadi bandingan 1/3. Nah, itu sama dengan pesawat ya. Jadi tapi ini nanti tergantung dengan dimensi pesawatnya juga sih ya. Nah, tapi setidaknya ada keuntungannya juga ada kerugiannya. Kita tinggal memilih sebagai suatu perencana atau pada pembangun kontraktor di bandar udara itu harus memperhatikan sirkulasi tersebut. Nah, aktivitas terminal penumpang itu namanya penumpang berarti manusia, yaitu ada beberapa. Yang pertama pergerakan penumpang, dia yang akan berangkat, dia yang akan datang ya. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas pergerakan pengantar dan atau penjemput. Ya, jadi dia beraktivitas di situ tapi tidak sampai ke ranah-ranah wilayah si penumpang itu sendiri. Jadi penumpang harus mandiri ya, nggak bisa diandalkan oleh keluarganya dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan sistem keamanan bandara itu sendiri. Kemudian aktivitas karyawan ya, karyawan ini pasti dialah yang menjadi tonggak pelayanan bagi penumpang pesawat udara maupun pengantar dan juga penjemput yang ada di lokasi-lokasi di bandar udara. Sedangkan kalau barang ini seperti seperti anak SMA ya. Ya, karena mungkin beberapa dari kalian itu masih belum tahu ya, mungkin belum pernah naik pesawat mungkin ya karena dekat dengan darat mungkin ya. Jadi tapi kalau yang sudah biasa naik pesawat mungkin sudah biasa juga lah ya, udah pernah pulang kampung dan sebagainya. Jadi barang terdiri dari ada 2 ya, ada barang bawaan ya dan juga bagasi. Ya, jadi bagasi ini maaf ya, ini di barang bawaan itu maksimal bukan 20 kilo tapi 7 kilo. Ya, mohon maaf ini salah ya. Ini salah, ini harusnya 7 kilo. Yang bagasi itu sendiri itu tergantung dari kita. Ya, kita sudah tahu lah ya kalau Lion itu tidak ada harus bayar. Tapi kalau seperti Citylink ya, Batik itu tidak perlu lagi karena sudah include di dalamnya maksimal itu 20 kg. Ya. Jadi maksimal 20 kg ya, jangan lebih dari itu karena kalau lebih nanti akan kena cas, biasanya kayak gitu. Dan juga ini juga salah satu tips ya dalam kalau kalian ke menaiki pesawat udara. Ini saya dapat info ya, tips ini dari petugas bandaranya, itu petugas maskapai, bahwasanya kalau kita membawa beban ya yang berat atau akan hampir mendekati 20 kg misalnya, itu maka sebaiknya barangnya itu dibagi 2.
Kenapa? Karena nanti resiko untuk kerusakan akan jauh lebih besar pada satu koper beratnya 20 kilo daripada dua koper isinya masing-masing 10 kilo. Itu nanti akan resiko kerusakannya akan jauh lebih aman. Ya, ini hanya tips saja ya. Karena barang ini pastinya diproses gitu ya, diproses di bandara nanti sampai ke tempat tujuan. Nah, sistem pengawasan dari terminal ini sendiri ini ada yang sistem langsung ya, ini jadi biasanya ini orang itu memakai, biasanya ini sudah kayak ada eskalator yang datar itu ya. Nah, di situ sudah ada alat pendeteksiannya. Nah, jadi ini keuntungannya pengawasannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Karena seluruh penumpang wajib untuk naik atau memasuki dengan ini disebutnya ban berjalan ya. Ban berjalan untuk deteksi sinar X-nya tersebut. Kemudian ada juga yang sistemnya bersilangan. Ya, ini hanya sebuah variasi saja, di mana ini bisa digunakan apabila ruangannya itu kurang luas atau sempit ya. Kalau dipaksakan menjadi seperti awal ini ya kan butuh lebar tertentu ya, ini baru satu, nanti kalau belum lagi kalau udah terlalu banyak otomatis kan ada dua lagi misalnya, belum lagi space untuk penumpang turun dari pesawat. Ini jadi sistem bersilangan ini kalau sempit bisa digunakan sistem ini. Ini sebenarnya sama saja ya, sama saja, hanya saja posisinya saja yang berubah. Kemudian sistem linear. Jadi pada sistem linear ini ini bagasi ya, terutama ini bagasi itu dalam sistem linear itu langsung menggunakan conveyor. Ini sama seperti yang ada di bandara kita, Bandara Sultan Syarif Qasim II itu menggunakan ini. Jadi seluruh konter dia menggunakan conveyor ya, conveyor nanti barangnya akan dimasukkan terpusat secara linear. Biasanya ya kalau kalian ke bandara SSK2 itu kalian harus susah payah untuk scanning dulu baru ke baggage drop ya, atau ke tempat penitipan untuk bagasi pesawat ya. Maka sekarang semua ada di sini karena dia menggunakan sistem linear, sehingga seluruh bagasi akan dilakukan scanning di sini. Jadi kalau ada yang mungkin membawa power bank atau mungkin barang-barang yang mencurigakan, itu semua akan terdeteksi di situ melalui sinar X. Kemudian ada juga sistem langsung. Kalau sistem langsung ini langsung kepada si maskapainya. Nah, jadi ini biasanya hanya digunakan untuk transaksi bagasi saja ya. Jadi untuk check-innya ini biasanya kalau tertulis itu baggage drop ya. Kalau baggage drop tuh dia tidak melayani check-in ya, apalagi yang sifatnya otomatis ya. Jadi di situ kalian tinggal taruh tasnya, nanti klik di situ atau scan barcode, nanti akan langsung muncul untuk penanda daripada bagasi kita, dan ini nanti akan langsung ke maskapainya situ sendiri. Kemudian posisi bongkar muat ya, tempat dan pengaturan posisi pesawat sangat mempengaruhi bentuk bangunan. Pada sistem satu lantai jumlah lalu lintas relatif itu rendah, maka kegiatan dan arus bisa berjalan secara efisien jika pesawat ditempatkan pada posisi sejajar dengan muka. Artinya ya seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya untuk efisiensi biasanya lokasi apron dan terminal harus digunakan sedekat mungkin ya, supaya aktivitas itu bisa berlangsung lebih cepat dan lebih efektif. Jika lalu lintas cukup padat, maka digunakanlah yang namanya pola jari-jari. Jadi kayak ya tadi menggunakan kendaraan ya, jadi apronnya terpisah gitu ya. Ini kalau lalu lintas cukup padat, jadi kita mengkotak-kotakkan
ini untuk barang, ini untuk perjalanan bagasi, ini untuk perjalanan manusia dan sebagainya. Nah, pada posisi bongkar muat pesawat itu pengaruhnya, jadi kita mengatur di mana bongkar muat pesawat itu dilakukan. Itu adalah tujuannya pertama mengurangi biaya konstruksi ya untuk posisi pesawat, terus kemudian konstruksi jalur dan juga waktu dan jarak yang harus ditempuh oleh penumpang di apron yang terjauh. Jadi ini contoh ya, ini contoh kasus saja. Jadi intinya adalah kalau dia sibuk ya Pak di bandara itu juga crowded, itu maka harus dilakukan beberapa variasi seperti misalnya ya menggunakan bis khusus misalnya yang tadi saya sudah katakan. Nah, ini adalah contoh ya untuk bandara udara ini di Minangkabau International Airport, ini di Padang ya. Bisa dilihat di sini terminal berada di sini, area parkir sini. Jadi ini adalah salah satu bentuk rancangan dari bandar udara itu sendiri. Ada taxiway-nya, ini apronnya di sini, kargonya di sini, ATC-nya di sini, towernya di sini. Kemudian ada fuel farm. Jadi ini kayak semacam stasiun bahan bakar nya bandara gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bentuk sisi udara di Minangkabau International Airport. Ini dekat dengan pantai, tapi memang masih dekat lagi di Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo di Yogyakarta. Itu dia jarak ke pantai itu paling nggak sekitar kurang dari 5 kilo lah ya, ini sangat dekat sekali. Ini gedung terminalnya Minangkabau ya, di Minangkabau International Airport. Dan di sini bisa dilihat ya, ada yang menggunakan garba rata, ada yang parkirnya dengan jalan kaki ya. Tapi sepertinya kalau terminal cuma segini sih nggak perlu memakai mobil sih ya, mobil untuk pengantar, kecuali yang berkebutuhan khusus itu berbeda kasusnya. Tapi kalau untuk yang normal, untuk Minangkabau itu yang berjalan kaki saat landing maupun yang menggunakan sistem garba rata. Nah, ini kalau ini kita lihat bandara tersibuk di Indonesia di Soekarno-Hatta International Airport. Sekarang rencananya ada 4 terminal ya, ini masih 2 karena saya ngambil di tahun 2008. Masih terminal 1, terminal 2 dengan runway-nya 1. Sekarang 2. Sekarang kalau nggak salah saya itu runway-nya ada 3 di sana. Sebentar lagi katanya sih mau dibangun ke-4, tapi saya kurang tahu bagaimana realisasi perencanaannya ini. Ya, jadi ini Soekarno-Hatta. Ya, ini bentuk terminalnya. Desainnya memang sedikit menjari-menjari. Ya, tujuannya adalah untuk dengan area yang kecil ini dia mampu untuk mengakomodasi penumpang yang terbanyak se-Indonesia. Ini di dalamnya, ini dalam ruang tunggu Soekarno-Hatta International Airport. Ya, bagi yang mungkin belum tahu ke Jakarta, ya seperti inilah situasi ruang tunggunya. Ya, jadi ada yang pesawatnya ke kanan, ada yang pesawat ke kiri ya. Jadi untuk rute 1 misalnya di sebelah kanan. Jadi semua penumpang ini akan pergi. Kemudian kalau misalnya di Lion, ini kalau di sebelah kiri berarti ya sama saja ya, sebelah kiri. Ini kalau dalam negeri ya, nomor 23 tersibuk tahun 2008 ya. Ini di Changi Airport ya. Ini cukup unik karena dia berada di kota ya, di daerah Singapura, di mana daerah Singapura itu menjadi suatu negara dan bandaranya itu ada di kotanya itu sendiri. Jadi ini bentuk-bentuknya ya. Jadi bentuk-bentuk dari bandar udara atau gedung terminal biasanya menyesuaikan dengan sisi udaranya untuk mengefisiensi dan mengefektifkan seluruh perangkat infrastruktur yang ada. Nah, ini contohnya ya di Changi Airport, dia harus punya jembatan pesawat sendiri ya, karena ya memang kotanya sempit ya, tidak lebih dari 1 kota Jakarta kalau nggak salah saya, kecil.
Jadi memang harus benar-benar efektif dalam membangun bandara ini sendiri, karena bandara kan harus punya wilayah yang cukup luas. Nah, ini hebatnya Singapura ya. Jadi sistemnya sudah futuristik, di dalamnya sudah luas sekali ya. Jadi memang bandara itu sendiri itu silahkan ya mau buat fix per kotak-kotak ya atau free seperti ini ya. Jadi biasanya kalau ini kan cuma terbatas oleh partisi-partisi saja untuk kebutuhan daripada proses administrasi, tapi dia ruangan yang luas yang menyebabkan penumpang nyaman untuk berada di dalam terminal tersebut. Ini kalau di Hong Kong ya, ini Hong Kong ini terpisah dia juga wilayahnya dengan daratan. Jadi saya kurang tahu apakah ini memang direklamasi atau tidak, saya kurang tahu, tapi dia berada di dilepas dari daratan supaya bisa mempermudah aktivitas di bandara tersebut. Nah, ini kalau Hong Kong International Airport ya, dia menggunakan sistem jari kayak gini. Jadi semuanya sudah bisa tercover. Ini O'Hare, ini yang paling sibuk ya, jadi banyak sekali runway-nya, 1 2 3 4 dia 4 kalau salah saya ini di sini. Tuh, kemudian ini bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk bandara yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Ini yang di Hartsfield Jackson Atlanta. Ini nomor satunya kalau nggak salah ini ya. Ini runway-nya ada berapa nih? 5. Wow, 5. Terminalnya 1 ya, kalau kita beda ya. Terminalnya diperbanyak, runway-nya tetap 1. Jadi ya kapasitasnya otomatis cenderung nggak terlalu banyak berubah dari awal pembangunannya. Hartsfield Jackson ya, Atlanta selalu ada ATC ya. Ini adalah untuk mengecek dan juga untuk berkomunikasi dengan pesawat yang ada. Ya, ini sama ya, sama seperti Singapura tadi ya, bedanya jauh lebih pendek tiap gedungnya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA ataupun di Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.